La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dalam manuskrip nomor 2807 yang tersimpan di Museum Britania London tertulis sebuah kisah dari seorang raja yang tinggal di Malabar, India, yang bernama Cakrawati Farmas. Beliau menceritakan bahwa di suatu malam purnama pertengahan bulan Sya'ban terjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa, di mana waktu bergulir cepat, dari siang berubah menjadi malam, lalu tiba-tiba bulan muncul dan terbelah menjadi dua. Ajaibnya kisah ini ternyata terjadi di belahan bumi yang berbeda, di mana saat itu Rasulullah sedang menunjukkan mukjizatnya, dan ini terbukti dengan foto dari Apollo 10 tahun 1969, di mana terdapat rile atau belahan yang terdapat di tengah bulan dan memanjang. Dan ini adalah bukti keajaiban, mukjizat yang Allah berikan tepat di dalam bulan Sya'ban. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 13 Sya'ban 1440 Hijriah. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan petunjuk dengan berkat bulan Sya'ban yang Allah tunjukkan mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan rahmat kepada kita semua yang hadir di Masjid Ubudiyah Puntut pada hari ini. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan Ugi berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan, dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di saat mukjizat itu terjadi, di saat itu Abu Jahal dan Abu Lahab membawa seorang raja bernama Habib bin Malik, berasal dari negeri Syam. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Raja tersebut dipengaruhi oleh Abu Lahab dan Abu Jahal untuk memusuhi baginda Rasulullah yang dianggap menyebarkan ajaran sesat yang berbeda dari ajaran nenek moyang dahulunya. Maka raja pun memanggil Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Muhammad, jikalau benar engkau adalah utusan Allah, maka tunjukkanlah bukti kenabianmu, kerasulanmu, dan mukjizat yang Allah berikan kepadamu." Maka Rasulullah berdoa
kepada Allah. Dan kemudian malaikat Jibril berpesan agar Rasulullah naik ke atas bukit Jabal Abu Qubais. Sesampainya di sana matahari sedang terik-teriknya bersinar. Akan tetapi Allah tunjukkan bukti kebesarannya. Matahari tiba-tiba tenggelam dan bulan tiba-tiba terbit ke tengah langit. Lalu Allah perintahkan bulan terbelah dua dengan sempurna dan masuk ke dalam jubah Rasulullah dari lengan kiri dan keluar dari lengan kanan. Lalu kedua bulan tersebut bersyahadat dan kembali berada tepat di tengah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan terbelah dengan sempurna dan berada begitu jauh. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, seakan-akan gua Hira tepat berada di antara kedua belahan bulan tersebut. Begitu cinta para keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama yang muktabar, sehingga mereka semua membenarkan mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ikramah wa ta'dhiman ulun tuan kepada pengurus Masjid Ubudiyah Punten, Tengku Syuaib, yang kagak undang ulun tuan serta seluruh imam syik dan seluruh pengurus masjid, serta teristimewa kepada para gure, Abu Abi Abia Walid Tengku Haji dan seluruh jamaah yang hari ini hadir beriktikaf di Masjid Ubudiyah Punten. Semoga kita semua yang hadir Allah berikan istiqamah dan hidayah agar tetap percaya kepada Rasulullah dan mendapatkan berkah di bulan Sya'ban yang mulia ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang saya hormati, begitu banyak kejadian mukjizat yang Allah turunkan, Allah tampakkan kelebihan di dalam bulan Sya'ban. Terutama besok, tepat di malam minggu setelah maghrib, kita akan mendapatkan suatu malam yang paling mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nisfu berarti pertengahan. Malam berada di pertengahan bulan Sya'ban. Dan insya Allah akan kita ramaikan Masjid Ubudiyah dan kita isi dengan ibadah. Karena ada 3 hal yang Allah tetapkan, yang Allah simpan di dalam malam nisfu Sya'ban. Insya Allah dalam 15 menit ke depan akan kita coba bahas apa saja kelebihan yang Allah berikan di malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban adalah momentum untuk memperbaiki hati. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu lailatan nisfi min Sya'bana wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Di malam nisfu Sya'ban Allah akan memberikan ampunan bagi seluruh umatnya yang ada di permukaan bumi, kecuali 2 orang, yaitu orang musyrik dan orang musyahin. Musyahin adalah orang yang menyimpan dendam di dalam hati. Musyahin adalah orang yang bermusuhan dengan sesamanya. Musyahin adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi di antara sesama manusia. Tepat 2 hari yang lalu kita baru saja melakukan pesta demokrasi, di mana di tanggal 17 April 2019 kita memilih calon-calon pemimpin bangsa, negara dan juga masyarakat. Kita memilih presiden, DPRK, DPRA, DPR RI serta DPD.
Kita semua yang hadir di sini mungkin berbeda pilihan. Ada yang berbeda pilihan dalam menentukan anggota legislatif. Pun ada yang berbeda pilihan dalam menentukan calon presiden, pemimpin bangsa Indonesia tercinta. Di antara kita ada yang memilih 01, ada yang memilih 02. Ada yang percaya dengan quick count, ada yang percaya dengan real count. Akan tetapi perpecahan yang terjadi di antara kita janganlah membuat dendam dan menjadikan kita musyahid yang nantinya di malam minggu, malam nisfu Sya'ban, Allah tidak akan berikan keampunan kepada kita. Hari ini kita masih punya waktu. Hilangkan dendam, hilangkan permusuhan, hilangkan perselisihan. Siapapun yang menjadi presiden, dialah putra terbaik bangsa Indonesia. Siapapun yang menjadi pemimpin, dia adalah orang yang terbaik. Siapapun yang menjadi wakil kita di DPRK, DPRA, DPR RI serta DPD, mereka lah putra terbaik Aceh, Puntut, dan juga saudara-saudara kita semuanya. Setelah bersaudara, setelah bersuara, marilah kita bersaudara. Jangan sampai dendam di hati menjadikan Allah tidak menurunkan maghfirah kepada kita. Allah perintahkan kita agar kita bersihkan hati, sucikan diri, terutama di bulan Sya'ban. Dan inilah esensi dari sebuah ilmu yang selalu kita pelajari, yang disebut ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf kita diajarkan bagaimana kita bisa bertakhalli, membersihkan hati dari seluruh sifat mazmumah ataupun sifat yang tercela. Hati adalah tempat di mana Allah melihat, Allah memandang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada dirimu, kepada rupamu, dan kepada hartamu. Akan tetapi Allah walaki yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah akan melihat kepada hati-hatimu. Hilangkan permusuhan. Gunakan ilmu tasawuf yang sudah kita pelajari. Pakat urang yang bermusuhan untuk sama-sama tajib kupi, tamesyara kembali. Allah mencintai orang yang bersedekah. Bersedekah kepada fakir miskin itu bagus. Bersedekah kepada anak yatim itu lebih bagus. Karena Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim kaha ataini wa yushiru bi asbu'aihima." Aku dan orang-orang yang mencintai anak yatim seperti dua jari ini, dan Rasulullah mengisyaratkan dengan kedua jarinya. Akan tetapi sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga yang selama ini memutuskan tali silaturahmi. Selamanya ado karungan adun, tetangga ribut dengan tetangga karena berbeda pilihan. Ayo, dengan momentum malam nisfu Sya'ban, bersihkan hati, sucikan diri. Rasulullah bersabda, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati." Sesungguhnya Rajab yang telah berlalu adalah bulan Allah. Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Sya'ban, bersihkan diri. Setelah kita membersihkan diri di bulan Rajab, maka di Sya'ban kita bisa membersihkan hati, mempersiapkan momentum bulan Ramadan. Jangan sampai di malam nisfu Sya'ban semua orang mendapatkan ampunan, tapi kita tergolong dalam musyahin, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang paling sial di muka bumi adalah urang yang ketika musim hujan datang tapi blanggok nyanto. Rumput kita kering terbakar matahari, sementara orang lain tersiram dengan hujan yang menyirami bumi. Di malam nisfu Sya'ban Allah turunkan ampunannya, dan tidak ada yang lebih bagus daripada ampunan Allah. Mulai hari ini bersihkan hati kita, hilangkan dendam dengan sesama manusia. Hadapi malam nisfu Sya'ban, malam minggu esok, dengan hati yang bersih dan suci. Maafkan
saudara-saudara kita yang berbeda pilihan. Dan kembali jemput ampunan Allah dengan ilmu tasawuf di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah tidak akan mengampunkan li musyrikin, yaitu orang yang musyrik. Dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Katakan, Allah adalah zat yang satu, zat yang esa, dan harus kita tauhidkan, kita satukan dengan wahdaniyahnya. Dan ini diajarkan dalam furu' ilmu tauhid. Pelajari ilmu tauhid dari guru kita, dari Abu Abi Abati Abiya Walid, tempat guru kita mengaji. Di Sabtu awal bulan diadakan pengajian, hadiri. Jadikan momentum belajar ilmu tauhid untuk mengenal Allah, agar di malam nisfu Sya'ban Allah ampunkan kita. Begitu banyak dosa yang telah kita lakukan. Dari pertama, setelah Allah meniupkan ruh ke dalam perut ibunda kita, dalam rahim ibunda kita tercinta, 3 bulan 10 hari kita di kandungan. Lalu di saat 9 bulan kita lahir ke dunia. 9 bulan artinya 9 kali 30 hari kali 60 menit kali 60 detik. Setelah ibunda mengandung kita lahir ke dunia. Lalu kita memasuki masa balik dan kita menjadi mukallaf, orang yang diberatkan dengan hukum Islam. Di saat itu kita harus mengenal awaluddin ma'rifatullah, awal daripada agama adalah mengenal Allah. Bagi kita yang mengenal esensi dari ilmu tauhid, maka akan hilang kesyirikan di dalam hati. Dan insya Allah, Allah akan berikan tauhid di dalam hati kita. Bagaimana Raja Habib bin Malik setelah melihat mukjizat Rasulullah yang beliau hadirkan dari peristiwa terbelahnya bulan. Lalu Rasulullah mendatangi Habib bin Malik dan beliau berkata bahwa Allah bercerita kepadaku, engkau memiliki seorang putri yang menderita lumpuh dan buta. Maka apabila engkau bersyahadat kepada Allah, mengakui keesaan Allah dengan tauhid kepada Allah, maka Allah akan sembuhkan anandamu tercinta. Allah akan angkat semua masalahmu. Allah akan hapuskan semua kesedihanmu. Maka seketika itu Raja Habib bin Malik bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan berkat tauhid yang ada di dalam hati, maka Allah selesaikan semua permasalahan kita. Di malam nisfu Sya'ban Allah berfirman, wahai para hambaku yang berdosa, mintalah ampun kepadaku. Wahai para hambaku yang ingin memohon penambahan rezeki, mintalah kepadaku. Wahai para hambaku, kata Allah, yang beriman kepadaku, bertauhid kepadaku dan percaya kepadaku, mintalah semua keinginanku. Di malam nisfu Sya'ban Allah akan kabulkan semua keinginan kita. Dengan ilmu tauhid kita yakinkan diri kita akan keesaan Allah, akan wahdaniyahnya Allah sebagai zat, satu-satunya zat yang tidak sama dengan manusia. Wa huwa ghaniyun wa antumul fuqara. Allah maha kaya dan kita semua adalah fakir-fakir, orang yang berhajat kepada Allah. Insya Allah dengan tauhid yang tertanam di dalam dada, maka kita semua yang hadir di Masjid Ubudiyah Buntir, para Abu Abi Walid Abiya Tengku dan seluruh jamaah, dengan berkat malam nisfu Sya'ban Allah akan tetapkan iman di dalam dada kita. Dan insya Allah ketika saatnya tiba, ajal menjemput nyawa, di lidah kita yang ada hanya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Insya Allah dengan keberkahan malam nisfu Sya'ban dan tauhid yang menghilangkan kemusyrikan, Allah akan jadikan semua jamaah yang hadir
di Jumat yang berbahagia ini, termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah dan dengan tauhidnya akan bisa menutup mata dengan kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir, kaum ayah metuah asal syurga Allah, malam nisfu Sya'ban adalah sarana meningkatkan ibadah kepada Allah. Saat senja tiba, ketika matahari telah terbenam di ufuk barat, azan maghrib berkumandang. Ketika itulah pergantian waktu terjadi. Di bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam tarikh Hijriyah, malam nisfu Sya'ban terjadi pada malam minggu besok. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Ubudiyah Punten, kita lakukan sholat 2 rakaat sholat nisfu Sya'ban. Rakaat pertama kita baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad. Setelah itu kita membaca Yasin 3 kali berturut-turut. Kita niatkan agar Allah panjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita niatkan agar Allah memberikan rezeki kepada kita sepanjang tahun. Dan yang ketiga, kita niatkan agar Allah berikan istiqamah dalam Islam dan mati dalam tauhid dan ibadah kepada Allah. Allah ajarkan kita di malam nisfu Sya'ban menyempurnakan ibadah dan berdoa kepada Allah. Dan ini diajarkan sebuah furu ilmu fiqih. Belajar kepada guru-guru kita tentang tata cara beribadah. Sebagian masjid mendirikan di malam nisfu Sya'ban yang disebut sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih tidak disunahkan berjamaah, akan tetapi untuk syiar dan untuk taklim maka dibolehkan berjamaah. Di mana sholat sunat tasbih begitu banyak fadilahnya. 1 rakaat mengandung 75 tasbih, 15 di saat kita berdiri membaca Fatihah, 10 di ruku, 10 i'tidal, 10 di sujud, 10 duduk antara sujud, dan 10 di sujud yang terakhir, serta 10 di duduk istirahat. 75 dalam 1 rakaat dikali 4 sama dengan 300 tasbih. Rasulullah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang melaksanakan sholat tasbih, maka Allah akan ampunkan seluruh dosanya, walaupun itu sebanyak buih di lautan. Lakukan sholat tasbih kalau bisa sehari semalam 1 kali, kalau tidak bisa seminggu sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali. Bila pun tidak bisa, lakukan seumur hidup sekali. Di malam nisfu Sya'ban lakukan sholat sunat tasbih sebagai ibadah yang diajarkan dalam ilmu fikih. Banyak salat yang dapat kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Ada qiyamul lail, yaitu salat yang dilakukan di malam hari setelah Isya sebelum tidur, itu disebut qiyamul lail. Ada salat tahajud setelah kita tertidur, terbangun, lalu kita lakukan salat tahajud. Hidupkan malam nisfu Sya'ban. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sya'bana, lam tamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, maka Allah tidak mematikan hatinya di saat hati-hati manusia sedang mati. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah juga berpesan, "Khamsu layalin lam turaddu du'a." Ada 5 malam yang tidak ditolak doa di malam tersebut. 2 malam hari raya, malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Perbanyak amal ibadah kita kepada Allah, terutama di hari nisfu Sya'bannya di tanggal 15. Kita gunakan dengan berpuasa. Puasa nisfu Sya'ban bukanlah puasa bid'ah, karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih,
Idza sumta fi syahrin idza syi'ta fasum 13 wa 14 wa 15. Kalau kamu mau berpuasa 3 hari di setiap bulan, maka berpuasalah 13, 14 dan 15 yang disebut ayyamul bid. Nisfu Sya'ban berada pada tanggal 15. Barang siapa yang berpuasa di hari Minggu tersebut, maka Allah akan berikan 2 pahala. Pahala puasa di bulan Sya'ban dan juga pahala puasa ayyamul bid. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Aisyah, istri kesayangan Rasulullah, bahwa Rasulullah kana yasumu hatta naqulu la yuftiru. Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban, seakan-akan kami melihat beliau tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan beliau berbuka seakan-akan beliau tidak berpuasa. Dan makana Rasulullah yasumu aktsarun min syahri Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Gunakan waktu kita di bulan Sya'ban ini, terutama di malam nisfu Sya'ban dan seluruh ketinggalan bulan Sya'ban, untuk berpuasa dan beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran ilmu fikih, agar tercapai apa yang Allah ajarkan dalam doa Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Inilah 3 misteri yang terkandung dalam bulan Sya'ban, dalam malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang mensucikan hati dengan ilmu tasawuf. Yang kedua, Allah ampunkan orang yang tidak musyrik, yaitu Allah yang bertauhid. Yang ketiga, Allah akan berikan ampunan dan kehidupan hati serta hidup yang berkah bagi orang yang beribadah sesuai tuntunan ilmu fikih. Inilah ketiga ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu tasawuf, tauhid dan fikih yang disingkat dengan tastafi. Belajarlah ketiga ilmu pokok ini. Besok hari di Masjid Kedai Aceh Lusmawe kita adakan pengajian tastafi menyambut bulan Ramadan yang akan diajarkan oleh Ketua Tastafi Pusat Ayah Min Cotrum, dan kita akan belajar tentang tata cara berpuasa. Hadirilah pengajian tastafi dimanapun berada, di Blang Mangat, di Puntut dan seluruh masjid termasuk Masjid Ubudiyah, agar Allah terima ibadah kita di malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban serta seluruh tahun-tahun, agar kita semua yang hadir pada hari Allah berikan rahmat dengan berkat bulan Sya'ban. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita masuki rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu indaha fawzan wa najah. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. صدق الله العظيم. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil umam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin fi Afghanistan was Suriah wal Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.